Sekarang teman-teman, kami akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama tadi, faktor apa yang sangat faktor apa yang sangat mempengaruhi jika suatu negara mengalami kenaikan suku bunga? Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan suku bunga, yaitu suku bunga menurut teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori suku bunga Keynes. Menurut teori klasik yang mengatakan bahwa suku bunga mempengaruhi tabungan dan investasi. Jadi jika suku bunga makin tinggi, masyarakat akan semakin antusias untuk menabung dikarenakan suku bunganya itu tinggi, jadi jumlah tabungan juga akan makin meningkat. Kemudian sehingga investasi merupakan fungsi dari suku bunga di mana terdapat hubungan negatif atau terbalik antara suku bunga pinjaman dengan investasi. Hal ini menunjukkan jika suku bunga pinjaman melalui kebijakan moneter dinaikkan, maka akan terjadi penurunan investasi dikarenakan pelaku usaha mendapatkan modal untuk usaha. Teori lain yaitu teori yang dikemukakan oleh Keynes yang mengatakan bahwa terdapat 3 alasan orang memegang uang tunai, yaitu motifnya transaksi, berjaga-jaga, dan juga spekulasi. Maka 3 motif inilah yang mempengaruhi permintaan uang, bahwa umumnya orang menginginkan dengan motif tersebut tetap liquid untuk memenuhi 3 motif tersebut. Oke, bagaimana? Saudara bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan, apakah binomo merupakan investasi? Akan dijawab oleh saya. Baiklah, saya akan menjawab apakah binomo itu investasi. Yang pertama, secara jelas binomo itu tidak termasuk investasi karena binomo itu tidak terdaftar di Bapepti dan OJK. Selanjutnya lebih jelas kita menuju ke pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Dan ciri-ciri investasi salah satunya adalah kita memiliki barang atau aset baik secara nyata maupun tidak nyata. Sehingga kalau saudara Martin pernah bermain binomo, jika pernah, di dalam binomo itu kita ada pilihan itu banyak opsi, itu 2 pilihan, yaitu naik atau turun. Sehingga ada nanti dalam jangka waktu itu baik 1 menit atau seterusnya. Jika contoh harga 1 euro itu 14.000 dan dalam 1 menit ke depannya itu menjadi 14.001 rupiah dan kita memilih naik, kita akan mendapatkan keuntungan 80%. Dan jika turun dari 14.000 dan kita memilih naik, yaitu 13.999 sekian, kita akan loss 100%. Sehingga dari ciri-ciri investasi itu memiliki barang aset secara nyata maupun tidak nyata yang dapat kita simpan untuk berkala di masa depan, itu tidak memiliki, karena itu memiliki jangka waktu dan harus terjual dalam jangka waktu tersebut. Apakah saudara Martin dapat menerima? Menurut saya binomo itu termasuk investasi. Karena apa? Investasi itu kita kan menempatkan suatu aset. Aset itu ada aset finansial dan aset real. Nah, aset finansial itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, reksadana itu berupa uang. Nah, binomo itu kan kita menempatkan uang ke dalam pihak tersebut dan kita menyimpannya dalam satu kurun waktu tertentu dan kita bisa menariknya kembali. Mungkin saudara Martin belum pernah bermain binomo. Apakah saudara Martin pernah bermain binomo? Nah, Kan di dalam binomo itu bukan kita tidak bebas menarik itu kapan. Itu ada jangka waktunya, contohnya per menit. Sehingga investasi itu ada investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka tinggi. Dalam jangka pendek itu minimal per bulan, jangka menengah per bulan sampai per tahun, dan tinggi itu per tahun sampai 10 tahun. Itu salah satu ciri investasi. Karena itu aset untuk masa depan. Dan kita memiliki aset. Sebagai satu contoh, kripto. Kripto itu kita memiliki Bitcoin. Dan contohnya kita memiliki 1 Bitcoin sekarang 500 juta. Dan kita membeli 2 Bitcoin menjadi 1 miliar. Jika Bitcoin itu turun menjadi 400 juta, kita masih memiliki 2 Bitcoin. Namun harga Bitcoin itu menurun menjadi 400 juta. Jadi kalau sekarang Bitcoin jadi 800, kita rugi 200 juta. Mengerti sampai situ? Jadi itu kan kita memiliki jangka yang bisa kita jual kapanpun. Karena ciri-ciri pertama investasi, kita memiliki aset baik secara nyata, itu secara nyata seperti kita menginvestasikan uang kita ke perusahaan, itu secara nyata memiliki laporan keuangan.
Dan secara tidak nyata itu seperti saham, reksadana, dan kripto. Sehingga di dalam syarat pertama untuk binomo saja kita tidak memenuhi, karena syaratnya itu memiliki imbal hasil di masa depan. Jika saudara Martin kalah, apakah itu bisa kembali? Tidak kan? Tapi jika kripto atau saham turun, ada kemungkinan waktu beberapa tahun atau beberapa bulan itu kembali naik lagi. Sehingga itu risikonya itu terlalu tinggi. Apakah saudara Martin dapat mengetahui? Jadi menambah, apakah investasi itu dipengaruhi oleh inflasi? Apa? Dipengaruhi oleh Inflasi itu dipengaruhi oleh inflasi. inflasi. Ya, tentu. Dan bukan cuma inflasi. Yaitu pertama inflasi, dua daya beli sebuah perusahaan itu, ketiga apa? Masalah politik. Banyak faktor yang mempengaruhi. Iya, banyak faktor. Seperti Ukraina dan Rusia itu berperang, dan sehingga banyak kripto yang turun. Sehingga banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu. Intinya gini, demand supply. Jika kita membeli suatu barang bersamaan, harga akan naik, dan jika barang itu tidak kita beli, maka barang akan turun. Seperti itu. Apakah bisa menerima? Gimana? Cukup? Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan juga. Apakah yang dimaksud dengan nilai pakai dan nilai tukar dalam perilaku konsumsi? Nilai pakai merupakan nilai suatu barang yang didapat karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Sementara kalau nilai tukar adalah nilai suatu barang yang ditentukan karena kemampuannya